Masih dalam cerita Nabi Allah Isa alaihi salam, ada dua versi masalah tentang diangkatnya Nabi Isa alaihi salam. Ada dua pendapat dalam pengangkatan Nabi Isa, ada dua cerita kisah. Yang pertama, Banu Israel mereka terus menentang dengan kebenaran yang dibawa oleh Nabi Isa alaihi salam. Mereka menghasut Nabi Isa. Mereka melaporkan kepada raja yang saat itu adalah penyembah bintang bahwa Nabi Isa ini adalah tukang sihir yang hebat. Mukjizat yang beliau bawa dilaporkan sebagai tukang sihir. Karena sebenarnya orang Yahudi ini benci sama Nabi Isa. Dianggap Nabi Isa ini adalah merusak ajaran Yahud. Karena mereka mengatakan bahwa mereka pengikut Musa, padahal enggak juga sih. Akhirnya mulai mukjizat bagaimana Nabi Isa menghidupkan orang yang mati, Nabi Isa menyembuhkan orang yang buta dari bayi, Nabi Isa menyembuhkan orang yang sakit lepra, yang sakit belang, Nabi Isa membuat burung dari tanah dan akhirnya terbang hidup. Mereka bukan hanya mendustakan Nabi Isa dan menentang Nabi Isa, tapi udah menfitnah Nabi Isa. Akhirnya si raja marah, maka memerintahkan panglima dan hakim untuk menangkap Nabi Isa saat itu. Kalau dalam cerita Bibelnya namanya Pilatus. Kemudian dikepung rumah Nabi Isa. Tentunya Nabi Isa alaihi salam mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Isa saat itu berkumpul sama beberapa muridnya. Ini orang Yahudi habis-habisan kalau mengecam Nabi Isa. Dibilang anak perempuan yang berzina, kemudian dia tukang sihir, macam-macam dah. Keputusan si raja, kalau begitu kita habisi. Bukan hanya dibunuh, tapi juga disalib untuk menjadi pelajaran bagi orang-orang di sekitarnya dan juga supaya jera pengikut-pengikutnya. Maka Nabi Isa alaihissalam waktu itu bersama murid-muridnya 12 ahawariyin, ada menyatakan 13, ada menyatakan 17. Sudah dikepung dengan mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Isa berkata kepada muridnya, kita dikepung dan kamu sebentar lagi wajah kamu akan berubah menjadi wajah seperti aku. Murid-murid yang bersama Nabi Isa ini wajahnya seperti Nabi Isa semuanya. Ketika mereka tadi itu menangkap, bingung ini mana yang Isa ini, serupa semuanya. Maka si pasukan dari itu dan didukung oleh orang Yahudi menyatakan harus ada Isa, kalau enggak ya kita bunuh semuanya sudah. Kemudian Nabi Isa menawarkan kepada mereka, ayo siapa yang mau berkorban hari ini dan nanti akan bersama aku ada di surga Allah. Maka di antara mereka ada yang paling mudah, namanya Sarjis. Di antara murid Nabi Isa itu ada yang paling muda namanya Sarjis. Dia menyatakan aku ya Isa. Katanya jangan, kamu masih muda, yang lainnya aja.
nggak ada aku, sampai akhirnya bisa kamu keluar. Ayo, mana Isa? Kalau enggak tak bunuh semuanya. Aku, kata dia. Akhirnya si Sarjis inilah yang dianggap Nabi Isa. Mereka membunuh sampai akhirnya mereka mensalib, mereka menyangka bahwa ini adalah Nabi Isa. Adapun Nabi Isa, Allah selamatkan, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dari atap rumah tadi itu ke langit Allah Subhanahu wa taala. Nah, versi yang lain menceritakan bahwa Nabi Isa itu mempunyai murid-murid khusus. Nabi Isa mendengar bahwa mereka orang-orang Yahudi dan juga raja penyembah berhala, penyembah bintang saat itu ingin membunuh Nabi Isa. Maka Nabi Isa memanggil murid-muridnya, 12 murid atau hawariyin, atau ada yang menyatakan 13 atau 17 tadi itu, dikumpulkan jadi satu Nabi Isa. Kemudian Nabi Isa alaihissalam menatar muridnya, ya, menatar muridnya, membekali kepada muridnya, ngajari satu adab yang luar biasa. Siapa yang menolak yang aku lakukan saat ini, aku tidak anggap jadi muridku. Nabi Isa membuatkan makanan yang bagus, yang nikmat, yang lezat saat itu. Aneh Nabi Isa, muridnya semuanya dicuci tangannya, kemudian dikasih makan mereka semuanya. Mereka keberatan, jangan ada yang menolak yang aku berbuat. Kemudian sampai akhirnya setelah makan dicucikan tangannya, kemudian diserbeti sama pakaiannya Nabi Isa, tangan-tangan mereka. Setelah mereka semuanya dia malu begitu, nyatakan, dengarkan baik-baik, kata Nabi Isa alaihissalam, kamu melihat bagaimana yang aku lakukan saat ini, khidmat kepada kamu, melayani kamu, benar, contohlah yang aku lakukan ini. Aku adalah guru kamu, aku khairukum, aku Nabi Allah Subhanahu wa taala, tapi aku siap khidmat kepada kamu. Karena itu jangan sampai di antara kamu ada yang merasa hebat dan tidak mau khidmat kepada saudaranya. Aku Nabi Isa, aku gurunya kamu, khidmat kepada kamu, padahal kamu adalah muridku. Contohlah ini. Kemudian Nabi Isa menyatakan, dengarkan baik-baik, aku minta tolong sekarang. Sekarang ini akan direncanakan pembunuhan terhadap aku. Malam ini saya minta semuanya mohon kepada Allah, meningkatkan ibadah kepada Allah untuk supaya Allah memberikan aku panjang umur dan selamat. Mereka menyatakan siap. Mereka siap, mereka jangan tidur biasanya. Subhanallah, malam itu tidur, mereka ketiduran. Sampai yang bangunkan Nabi Isa, loh, subhanallah, saya minta kamu ini malam ini serius doakan kamu. Nabi Isa, kata dia, kata mereka, kami ini jarang tidur kalau malam. Nggak tahu kok kami ini tidur semuanya malam ini. Ini tidak pernah kami lakukan, terjadi pada diri kami, kata mereka. Kemudian Nabi Isa menyesali itu sebetulnya. Kemudian Nabi Isa menyatakan, aku lihat di antara kamu ini, aku melihat di antara kamu ini ada yang akan menjadi kafir sebelum berkokok matahari, sebelum berkokok ayam jago 3 kali, dan dia akan menjual aku hanya dengan beberapa dirham. Nabi Isa dengan mukjizat dari Allah menyatakan salah satu muridnya akan jadi munafik.
dan berubah menjadi kafir. Akhirnya begitulah benar orang-orang kerajaan dan dibantu oleh orang-orang Yahudi mengepung dan ketemu beberapa murid Nabi Isa. Di antara murid Nabi Isa yang paling tua itu Syam'un, dipegang wajah mereka. Allah subhanahu mereka ditanya, kamu muridnya Nabi Isa? Muridnya Yesus? Muridnya Nabi Isa? Kata dia, enggak, aku enggak kenal. Dibiarkan. Ada lagi, dibiarkan sampai ketemu yang bernama Yudas Zakaria Buto. Yudas ini ketika ditangkap, dia menyatakan, iya ke muridnya, mau apa kamu? Mana Yesus? Kalau aku tunjukkan, kasih berapa? 30 dirham. Mana duitnya? Beneran apa yang dikatakan oleh Nabi Isa, akan terjadi kekufuran pada salah satu muridku yang ada ini, dan dia akan menjual aku. Kemudian dibayar, ayo tunjukkan, ikut sama aku. Ada di tempat persembunyiannya Nabi Isa, masuk ke situ. Nanti yang keluar itu tangkap kalau Isa. Siap, kata dia. Dilihat, tidak ada Nabi Isa. Nabi Isa sudah diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Si Yudas ini keluar dari tempat persembunyian itu, Allah rupakan wajahnya mirip dengan Nabi Isa. Akhirnya mereka menangkap. Kamu Isa? Loh, bukan, aku Yudas. Enggak gini rupanya. Sampai akhirnya disalib, dan menjadi satu siksaan yang ada di sana itu disalib. Nah, kemudian dikasih duri kepalanya. Itu siksaan daripada zaman itu. Mereka menyangka bahwa ini adalah Nabi Isa. Kemudian disalib. Cuma yang dilihat ada keanehan, wajahnya Nabi Isa. Cuma dari tegapnya badannya, kurus badannya, enggak seperti Nabi Isa. Wajah Nabi Isa, tapi jasad orang lain. Duh, ini wajahnya Isa, tapi jasad enggak. Karena memang Allah serupakan. Bukan itu Nabi Isa, Allah angkat Nabi Isa. Dan yang aneh, mereka bingung, kalau ini Isa, mana teman kita yang tadi menunjukkan? Enggak keluar-keluar, masuk ke dalam enggak ada. Mana teman kita? Dia enggak yakin karena bentuk tubuhnya bukan bentuk tubuh Nabi Isa, tapi wajahnya wajah seperti Nabi Isa. Karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan wa ma qataluhu yakina, mereka itu tidak membunuh Nabi Isa dengan yakin. Ada keraguan ada di situ. Terjadilah di saat itu ada 3 kelompok daripada orang-orang yang dahulu percaya dengan Nabi Isa. Kelompok pertama, mereka menyatakan bahwa Isa itu Yesus Tuhan yang bersama kita. Kemudian Tuhan yang bersama kita itu naik ke langit. Mereka disebut kelompok pengikut Yagubiyah. Yang kedua, Isa itu atau Yesus anak Tuhan yang bersama kita. Kemudian Bapak Tuhan mengangkat dia kembali ke surga. Ini kelompok adalah Nasturiyah. Yang ketiga, Isa itu adalah hamba Allah dan Rasul Allah
yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke langit, dan ini muslimun. Nah, saat itu kelompok yang mengakui Isa atau Yesus sebagai Tuhan atau anak Tuhan bersatu untuk menghabisi al-muslimun, dan akhirnya semakin kurang yang al-muslimun ini, sampai diutuslah Nabi Muhammad yang mendatangkan kebenaran tentang masalah Isa alaihissalam. Diterangkan bahwa ketika Nabi Isa diserupakan tadi itu, dan orang yang serupa tadi itu adalah disalib, yang serupa dengan Nabi Isa tadi itu, ibu Nabi Isa ini khawatir anaknya ini adalah kurban. Dia luar biasa menangis. Demikian juga murid-muridnya. Maka Allah izinkan untuk Nabi Isa turun demi menenangkan ibunya, dan juga bertemu dengan murid-muridnya, serta menjadikan murid-muridnya tadi itu untuk menjadi dai, mengajak manusia kembali kepada ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi Isa menyatakan, kalau kamu masuk satu kaum, sebentar lagi kamu langsung Allah akan jadikan bisa memahami bahasa kaum tadi itu. 12 murid Nabi Isa menyebarkan ajaran Nabi Isa tadi itu dengan bahasa kaum yang ia datangi tanpa belajar. Tanpa belajar. Subhanallah. Hal ini dikutip dalam Al-Quran, dalam surat Al-Imran, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Orang-orang kafir Bani Israel, mereka mau berbuat tipu daya, mereka mau berbuat tipu daya untuk pembunuhan Nabi Isa. Wa makarallah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan mereka tertipu dengan diri mereka sendiri. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala menyerupakan satu sosok yang mirip dengan Nabi Isa yang mereka bunuh. Wallahu khairul makirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah sebaik-baik yang membuat strategi, membuat kejadian-kejadian itu sehingga manusia terperdaya. Idh qala Allah ya Isa, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berkata kepada Nabi Isa, inni mutawaffik, aku wahai Isa menjadikan kamu tidak sadar. Ghabiduk, aku cabut kamu, artinya kamu tidak sadar, ditidurkan oleh Allah Nabi Isa. Wa rafi'uka ilayya, dan aku mengangkat kamu wahai Isa dari dunia tanpa melalui kematian, diangkat oleh Allah ke langit. Wa mutahhiruka minal ladina kafaru, dan aku menjauhkan kamu daripada rencana jahat orang-orang yang kafir. Wa ja'ilul ladina taba'uka fawqal ladina kafaru, dan aku menjadikan orang-orang yang mengikuti kamu wahai Isa, yaitu mereka yang percaya dengan kenabian Nabi Isa, orang-orang Islam sekarang ini maupun sebelum datang Nabi Muhammad yang mempercayai tentang kenabian Nabi Isa. Fawqal ladina kafaru, melebihi daripada orang-orang yang kafir terhadap Nabi Isa, yaitu orang-orang Yahudi sendiri, Bani Israel sendiri yang tidak percaya dengan Nabi Isa. Ila yaumil qiyamah, itu sampai nanti di hari kiamat mereka lebih unggul, lebih jaya daripada orang Yahudi. Thumma ilayya marji'ukum fa ahkumu bainakum fima kuntum fihi takhtalifun. Kemudian kamu semuanya akan kembali kepada aku Allah, aku yang Allah menghukum di antara kamu apa yang kamu perdebatkan. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa bikufrihim wa qaulihim ala Maryam buhtanan azima. Kekufuran mereka terhadap Nabi Isa
dan juga tuduhan, ucapan mereka yang tidak senonoh kepada Siti Maryam, kebohongan yang luar biasa. Mereka tuduh bahwa Siti Maryam itu berzina sehingga lahirlah Nabi Isa. Ini orang Yahudi yang menuduh itu. Wa qaulihim inna qatalna Masih ibn Isa bin Maryam, dan mereka bangga dengan menyatakan kami sudah bunuh Isa bin Maryam. Dah nggak ada lagi yang akan mengganggu Yahudi. Dianggap pengganggu Nabi Isa ini. Hah? Wa ma qataluhu wa ma salabuhu. Maka Allah menjawab, tidak mereka membunuh dan tidak mereka mensalib Nabi Isa, walakin syubbiha lahum, tetapi Allah menyerupakan seseorang sesuai dengan wajah Nabi Isa yang mereka tertipu dengan itu. Mereka sangka Nabi Isa, wa innal ladzina ikhtalafu fihi la fi syakkin minhu, dan mereka orang-orang tadi itu akhirnya berbeda pendapat. Di dalam orang yang dibunuh ini berbeda pendapat. La fi syakkin minhu, mereka ragu. Ini wajahnya wajah Isa yang kita bunuh, cuma badannya kok bukan badan Isa ini. Ma lahum bihi min ilmin illa ittiba'ad dhann. Mereka sebetulnya tidak yakin dengan pembunuhan Nabi Isa, cuma mereka tadi itu meraba-raba, menyangka-nyangka, mereka-reka. Wa ma qataluhu yaqina, dan mereka tidak membunuh Nabi Isa dengan keadaan yakin. Barrafa'ahullah, tetapi Allah mengangkat Nabi Isa. Wa kana Allahu azizan hakima, karena Allah itu maha luar biasa dalam kerajaannya dan maha hakim, maha hikmah di dalam makhluknya atau ciptaannya. Subhanallah. Hadirin sekalian rahmatullah Allah, ini cerita sebenarnya kalau kita mau membedah daripada kitab-kitabnya mereka, tidak ada yang bertentangan. Nabi Isa alaihissalam yang disebut Yesus benar-benar diangkat oleh Allah. Jadi bukan mati kemudian dibangkitkan dari kematian. Kalau mereka menyatakan tidak, yang dibunuh itu adalah Yesus, kemudian Yesus itu bangun lagi daripada kematiannya, hidup lagi daripada kematiannya. Karena itu mereka menyatakan Yesus telah mengalahkan kematian. Kita buktikan bahwa Nabi Isa itu adalah tidak mati. Kita tidak membenarkan bahwa yang disalib itu Nabi Isa ya, karena Allah sudah menyatakan wa ma salabuhu wa ma qataluhu wa ma salabuhu. Tapi kita lihat bagaimana mereka berpendapat itu tidak sesuai dengan ajaran Bible. Dalam diterangkan di dalam Lukas ayat 2 pasal 20 ayat 36, sebab mereka tidak dapat mati lagi, mereka sama seperti malaikat dan mereka adalah anak-anak Allah karena mereka telah dibangkitkan. Artinya orang kalau dibangkitkan itu berarti tidak mati lagi, dan mereka tidak berbentuk jasad tapi seperti malaikat-malaikat, bukan dalam bentuk kasar tapi dalam bentuk yang halus. Tetapi dikatakan di sini bahwa Yesus bangkit dari kematiannya bukan seperti malaikat, bentuk kasar. Dalam Injil Lukas pasal 24 39 sampai 43 diterangkan juga ada di situ, lihatlah tanganku dan kakiku. Setelah bertemu sama muridnya,
muridnya ini ketakutan, ini hantu yang datang ini. Gitu loh. Wah, ini makhluk halus ini yang datangi. Kok ini Yesus datang lagi? Ceritanya begitu. Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendiri inilah. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya. Seperti yang kau lihat padaku. Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, adakah kamu padaku makanan di sini? Kamu tidak percaya kalau aku ini beneran? Bukan hantu aku ini. Kepingin bukti yang lainnya? Adakah makanan padamu makanan di sini? Ada makanan nggak di sini? Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya, Yesus mengambilnya dan memakannya di depan mereka. Oh iya beneran, kalau hantu tidak makan ikan goreng berarti. Lah, artinya mereka benar-benar ragu bahwa yang dibunuh itu adalah Yesus. Mereka tidak yakin, dari yang ada sekarang ini pun tidak ada yakin, karena ayatnya bertentangan. Dalam Lukas yang tadi itu dinyatakan bahwa manusia itu kalau bangkit dari kematiannya bentuknya seperti malaikat, bukan dalam bentuk kasar tapi dalam bentuk halus. Tapi ada di sini mereka menyatakan Yesus bangkit dari kematiannya bentuknya kasar, ada tulang, ada daging, makan ikan goreng lagi. Ini adalah satu bukti bahwa in yattabi'una illa dhon. Mereka itu hanya bukan wa ma qatalu yakina, mereka tidak yakin membunuh Nabi Isa, tapi mereka tadi itu hanya mereka-reka. Kita enggak, kalau kita Al-Qur'an sudah jelas menyatakan bukan Nabi Isa. Yang dibunuh, yang disalib bukan Nabi Isa, tapi mereka tadi itu membunuh orang lain. Ada menyatakan itu yang dibunuh adalah murid yang pengkhianat yang bernama Yudas Zakaria Buto. Ada yang menyatakan bahwa itu adalah Yarjis, murid soleh yang siap dia tadi itu berkorban asal Nabi Isa selamat. Tapi yang jelas bukan Nabi Isa, itu sudah jelas dalam Al-Quran menyatakan wa ma qataluhu ma salabuhu. Mereka menyatakan itu adalah Isa atau Yesus, paham ya? Ternyata dalam kitabnya sendiri membantah, saudara. Mereka dalam kitabnya sendiri membantah. Subhanallah, alhamdulillah kita jadi orang mukmin. Syekh, Nabi Muhammad itu bukan orang yang mempelajari sejarah. Tapi bagaimana Nabi Muhammad bisa membawakan sejarah dan yang otentik, yang asli, yang sudah dikacaukan, yang sudah dirancuhkan oleh mereka semuanya. Dari cerita ini bisa diambil beberapa faedah, beberapa poin. Pertama, jangan ada sedikit pun yang meragukan dengan cerita yang di dalam Al-Quran. Apapun yang ditulis oleh manusia yang bertentangan dengan Al-Quranul Karim, saksikan dan yakini bahwa itu adalah kebohongan. Kebenaran itu adalah yang ada di dalam Al-Quran. Dalikal kitab la raiba fihi hudan lil muttaqin. Itu Al-Quran nggak ada keraguan dalamnya, pasti benar dari Allah sebagai petunjuk bagi orang yang bertakwa. Subhanallah. Nabi Muhammad menceritakan Nabi Yunus, Nabi Muhammad, Nabi Yakub. Nabi Muhammad ini tidak bisa baca kitab-kitab dahulu, tidak pernah belajar kepada siapapun, tapi menceritakan itu semuanya dari wahyu Allah. Sampai ada surat Yusuf, komplit Nabi Yusuf diceritakan ada di situ. Nabi Musa diceritakan. Anda mengikuti 4 tahun atau 5 tahun ini Ramadan cerita para anbiya. Jangan ada yang meragukan itu. Menurut sejarah, Anda tidak menurut sejarah. Kenapa? Sejarah itu rekayasa.
Tapi ini nurut kalam Allah, pasti benar. Kedua, Nabi Isa manusia pilihan Allah, wajib kita mengagungkan. Tapi tidak boleh kita menyamakan Nabi Isa sama dengan Tuhan, atau sebagai anak Tuhan, atau separuh Tuhan. Nggak ada. Hamba Allah yang dipilih, yang suci, yang dijadikan panutan, yang diangkat sebagai rasulnya, wajib kita imani. Yang tidak mengemani itu kafir hukumnya. Dan itu ajaran Nabi Isa. Hadirin sekalian rahmati Allah, memang orang kalau cinta itu kadang-kadang bisa buta dan tuli. Al-hubbu yu'mi wa yusim. Nih gambaran orang cinta ya, cinta sama anak masih nggak atus, walaupun anaknya main stretching diambungi, seakan-akan basin itu udah ada, jijik itu udah ada. Yu'mi wa yusim. Cinta dengan orang yang diidolakan, wah luar biasa, semuanya dianggap benar sudah. Cinta kepada para anbiya bagus, wajib. Tapi tidak boleh mengangkat sebagai Tuhan dan sebagai anak Tuhan. Puji Nabi Isa, kita setuju. Hormati Nabi Isa, kita setuju. Tapi kalau menjadikan Nabi Isa Tuhan, stop, nggak bisa. Nabi Isa sebagai anak Tuhan, stop, nggak bisa. Saya mau tanya, kalau bapaknya kamu misalnya bilang punya anak, misalnya, padahal nggak kawin, apa itu berarti? Hah? Ini anaknya bapak kamu, padahal tidak kawin, apa berarti? Wah, ini melecehkan ini. Ini bukan menghormati ini. Begitu juga kepada Tuhan, punya anak, Tuhan masa kawin seperti makhluk? Dinisbatkan sebagai anak Tuhan, ini melecehkan Tuhan. Anda bisa menuntut, saya tuntut ini pelecehan, ada hukumnya Pak. Ada hukumnya itu, melecehkan, menyatakan punya anak padahal nggak kawin. Yang ngomong gitu bisa dituntut. Hukum agama kena haddul ghadhaf. Kalau itu hukum pemerintah masih ada tuntutannya. Tapi kalau sama Tuhan dibebaskan, biar kebebasan. Tuhan punya anak. Mari kan udah cicit kok. Kalau dibebaskan kenapa? Kalau begitu kan? Karena itu kita umat Islam menyatakan tidak boleh. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Tegas harus umat Islam. Enggak boleh kita anggap biar bebas, enggak bisa. Lam yalid walam yulad harus menjadi satu keputusan. Ini ya kita enggak boleh ridho dengan itu. Baik. Kemudian cinta yang tidak terkontrol ini bahaya juga. Karena hati-hati. Kalau kita melihat sejarah, dengarkan baik-baik. Memang Nabi Isa ini betul-betul didolimi sama orang-orang Yahudi. Mungkin orang-orang itu karena melihat bagaimana Nabi Isa didolimi, diganyang, kemudian sampai mau dibunuh. Akhirnya juga mereka melaksanakan pembunuhan itu walaupun bukan kepada Nabi Isa. Mereka tadi itu sakit hati sampai akhirnya membela Nabi Isa, sampai mendewa-dewakan Nabi Isa, mengangkat sebagai anak Tuhan. Lah, sebagian orang juga begitu, mempelajari sejarah kalau belum waktunya begitu. Melajari sejarah. Salafnya kita, dengarkan baik-baik. Kenapa salafnya kita ini kok tidak memperinci tentang kematian Sayyidina Husain? Padahal sejarah ada, di kitab-kitab itu ada Pak. Bukan tidak ada. Kok nggak diutarakan kematian Sayyidina Husain tadi itu? Dengarkan baik-baik supaya ngerti. Karena untuk orang awam nggak perlu dulu, perlu diajari wudhu orang awam ini, perlu diajari sholat,
perlu diajari puasa yang benar, perlu diajari zakat, belum bisa membatalkan wudhu ngomong sejarah. Ketika orang tadi itu keliru baca sejarah bagaimana si Sayyidina Husain didolimi, bukan akhirnya menjadi ilmiah, emosi yang ada. Ketika emosi yang ada, udah semuanya dianggap musuhnya Sayyidina Husain. Sayyidina Abu Bakar dianggap musuh Sayyidina Husain, Sayyidina Umar dianggap musuh, Sayyidina Utsman dianggap musuh, para sahabat dianggap musuh. Loh, ini loh, kalau orang nggak ngompliti ilmunya dulu, karena itu jangan melompat, belajar wudhu dimi, belajar sholat dulu, belajar halal haram dulu, baru nanti kita ajari itu. Bukan tidak tahu sejarah, ta'al, kita paham sejarah itu, kita baca kitab itu, cuma ente belum waktunya. Ditanyai tentang sifat Allah 20 masih bingung, ditanyai tentang nabi-nabi 25 bingung, sifat jaiz Allah bingung, kemudian mengungkapkan rasa cinta tapi dengan emosi. Jadinya begini, itulah yang terjadi pada orang-orang Nasoro. Cinta dengan emosi akhirnya mengangkat Nabi Isa sebagai anak Tuhan, akhirnya mengangkat Nabi Isa sebagai Tuhan. Lah, ini yang tidak benar. Karena itu hati-hati. Jangan menjadi orang pecinta yang seperti orang Nasoro, jangan juga menjadi pembenci seperti orang Yahudi habis-habisan sampai nabinya dibohongi, nabinya dibunuh. Jadilah orang yang muslim yang ada aturan, ada tata krama kepada para anbiya, tapi tidak sampai menisbatkan kepada ketuhanan. Allahu Akbar. Panjang sekali sebetulnya yang bisa akan kita terangkan daripada kejadian ini. Cuma yang jelas kita semuanya alhamdulillah jadi orang yang mukmin, jaga iman itu semuanya. Dan acara ini selain acara khatmul Quran, juga acara haul daripada Ashabu Badr. Karena pada malam 17 ini saudara, dahulu terjadi peperangan Badar. Pada tanggal 17 Ramadan terjadi peperangan Badar. Dan tepat sekarang kalau kita nyatakan ini adalah haul Ashabu Badar. Mereka adalah pejuang-pejuang Islam. Mereka adalah yang mengangkat pertama kejayaan Islam. Sampai Rasulullah habis-habisan dah waktu itu. Saat itu seriusnya Nabi berdoa sampai serbannya jatuh. Jadi luar biasa Nabi berdoa sampai Sayyidina Abu Bakar ngeredam, ya Rasul cukup, ya Rasul cukup. Allah menerima doa Anda ya Rasul. Sampai Nabi menyatakan, Allahumma intuhlik hadhil isabah lan tu'bad ba'dal yawm. Ya Allah, kalau pasukan kami ini kalah sekarang, maka Engkau tidak dikenal lagi nanti ada di bumi ini ya Allah, tidak diibadai lagi. Karena Nabi sudah siap, sampai mati pun Nabi siap saat itu. Rasulullah sendiri yang memimpin saudara saat itu. Tapi akhirnya dengan bantuan Allah subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala jadikan kaum muslimin menang, dan itu kejayaan Islam pertama. Karena itu patut sekali Ashabu Badr untuk kita kenang. Dan sekarang malam 17 Ramadan ini, malam 17 Ramadan ini juga ulama menyatakan nuzulul Quran, turunnya Al-Quran dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Nuzulul Quran. Karena itu pantas sekali untuk diagungkan, karena tidak ada yang lebih hebat daripada Al-Quranul Karim saudara. Tidak ada yang lebih istimewa. Dengan turunnya Al-Quranul Karim, maka kita menjadi orang-orang
yang bisa mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam 17 ini tepat jam 12 malam adalah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kalau yang dikenal 17 Agustus itu tanggal umum. Tapi kalau pakai Hijriyah, malam 17 Ramadan ini adalah malam proklamasi kemerdekaan. Kurang 1 jam lagi. Karena itu patut kita doakan orang-orang yang mati membela bangsa dan negara Indonesia ini dari penjajahan kufar Belanda, daripada penjajahan kufar Jepang. Mereka patut kita doakan untuk mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di bulan Ramadan ini juga ada beberapa orang soleh yang meninggal dunia yang patut itu kita kenang. Di antaranya yaitu Al-Habib Ahmad bin Ali As-Segaf. Beliau adalah orang yang sangat berjasa khususnya bagi Al-Alawiyin, apalagi di kota Pasuruan. Beliau yang menghidupkan kembali ma'athir, peninggalan orang tua kita. Setelah orang-orang tua Al-Walid meninggal dunia, maka beliau adalah yang menjadi orang yang pertama yang ngurusi di tempat Al-Habib Ja'far bin Syekhana As-Segaf, bahkan menjadi orang tua daripada seluruh keluarga Al-Habib Ja'far. Beliau ini tidak mau tampil memang, cuma manfaatnya selalu dibutuhkan. Sampai ada menyatakan beliau ini ibarat gentong air. Gentong itu masa ditaruh di tengah rumah? Gentong itu ditaruh ada di pojok belakang rumah. Cuma siapapun yang haus larinya ke gentong. Beliau nggak mau tampil memang. Beliau selalu tidak mau tampil. Pakaiannya sederhana, hidupnya sederhana, tapi semua yang ada hajat datang kepada beliau. Patut beliau untuk kita kenang. Juga Al-Habib Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki meninggal juga pada di bulan suci Ramadan ini. Beliau adalah imam ahli sunnah wal jamaah, luar biasa, turunan orang yang soleh, bin soleh, bin soleh, bin soleh, turunan orang yang alim, bin alim, bin alim, bin alim, turunan orang yang wali, bin wali, bin wali, bin wali, sampai Rasulullah. Dakwah beliau dengan lisan, dakwah beliau dengan aglam, dengan penanya, ratusan kitab karangan beliau. Dakwah beliau dengan harta, muridnya itu dibiayai, dan tidak sedikit bahkan setelah mereka pulang pun, kawin pun tetap dibiayai. Soro pak gitu itu. Kalau dakwah bil lisan banyak, tapi nyari amplop. Tapi beliau ngasih kemana-mana, bagi duit itu Habib. Sehingga Masya Allah ilmunya sangat manfaat. Juga Al-Habib Muhammad bin Hud As-Segaf, ayah daripada mertua Habib Hasan, kehidupannya sederhana, tapi beliau tidak menyia-nyiakan orang yang soleh. Khidmat mulai bersama ayahnya di Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf. Beliau catat bagaimana kalam-kalamnya Habib Abu Bakar, terus sampai
Di akhir Habib Soleh Tanggul, catat. Akhirnya tentunya kata Syekh Abu Bakar bin Salim, man jalasal akhyar hudiya bil ma'arifi wal asrar wa man jalasal asyrar istahaggal ar wan nar. Siapa orang duduknya orang-orang baik-baik, pasti dia mendapatkan bagian daripada ma'rifah dan sir dari Allah. Siapa orang duduknya dengan orang jelek, ya pantas untuk dicela dan di akhirat masuk neraka. Karena itu malam hari ini insyaallah malam yang penuh berkah. Kita hadiri khatmul Quran, duduk bersama mendengarkan cerita-cerita para anbiya dan mursalin. Kita juga mengenang orang-orang soleh, Ahl Badr, syuhada kemerdekaan Indonesia. Kita mengenang juga ada di sini Habib Ahmad bin Ali, Habib Muhammad bin Ali al-Maliki, Habib Muhammad bin Huda Segaf, dan semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah. Dan mudah-mudahan kita semuanya yang hadir di majelis ini dicatat menjadi orang yang beruntung dunia akhirat, mulia dunia akhirat, selamat dunia akhirat. Amin Allahumma amin.